Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini saya akan analisa XAUSD untuk seminggu ke depan. Oke. Sebelum itu saya ingin sharing sedikit mengenai Fastbull. Oke. Fastbull di sini adalah tempat kita mencari news, tempat kita mencari broker rekomendasi, tempat kita mencari kontes, sinyal, analis dari analisa trader hebat. Bisa juga kita di sini melihat chart. Di sini kita lihat ya, yang paling menarik adalah chart. Di sini saya buka. Di sini banyak ya, market, ada indeks, stock, crypto, forex, commodity, futures, dan lain-lain. Saya buka forex. Nih, ini sangat menarik, sangat-sangat mirip dengan TradingView. Ya. Di sini saya akan bicara tentang kelebihannya. Oke, saya buka dulu ya. Nah, ini kita lihat. Nah, oke. Nah, ini kita lihat, ini adalah gambaran dari TradingView. Fastbull sangat mirip dengan TradingView. Nah, di sini bedanya dia bisa buka banyak-banyak chart ya. Ini XAUSD, GU, XAUSD, XAUSD, UChart, AUTJPY, UJ. Nah, banyak sekali yang bisa dibuka di sini. Dan ini gratis ya. Nah, ini sangat berguna ya. Kenapa sangat berguna? Karena ini bisa dilihat dari berbagai time frame dan berbagai pair. Ini sangat berguna bagi kita untuk menganalisa lebih cepat, dan sangat berguna untuk multiple time frame analysis untuk saya pribadi sebagai trader SMC. Oke. Sekarang di sini kita lihat. Di sini juga bisa berbagai macam tipe. Di sini lihat ada tipe ini, tipe layout, tipe kaskade kayak gini, ada juga tipe horizontal atas ke bawah, dan juga ada tipe vertikal, dan ini gratis. Sangat gratis. Ini sangat berguna bagi saya pribadi untuk analisa market. Oke. Dan Fastbull juga di sini dia menyediakan yang namanya economic calendar, sama lah kayak Forex Factory. Oke, di sini juga ada sinyal dari top traders. Ini kita lihat. Nah, ini sinyal-sinyal dari top traders. Jadi buat teman-teman yang pengen ikut sinyal bisa ikut di sini, cuman diuji dulu ya bagus atau enggaknya sinyalnya. Jadi ini fungsinya banyak ya, bisa kayak Forex Factory, bisa kayak TradingView, bisa kayak Trader Family yang menyediakan sinyal. Ini sangat bagus. Jadi saya rekomendasikan buat kawan-kawan semua menggunakan Fastbull. Oke, saya akan mulai analisa XAUSD. XAUSD ini kalau misalkan kita lihat dari time frame besar, ini strong bullish ya menurut saya. Masih sangat-sangat strong bullish. Sama sekali nggak ada tanda-tanda bearish di sini. Oke, di sini kita lihat. Ini tuh kelihatannya kayak safe di sini. Change of character. Tapi zonanya sideways di sini. Oke, saya akan mulai dari weekly. Nah, dari weekly di sini tuh kayaknya masih kompresi, dia naiknya tuh kompresi. Kalau dilihat sini ya, dari sini ya, kompresi, yang artinya akan ada pergerakan besar ke atas gitu. Nah, saya pribadi minggu ini jarang trading di XAUSD karena tricky zonanya, tricky. Minggu ini tuh saya trading kebanyakan di pair forex. Sini kita lihat, minggu ini saya kebanyakan trading di AUTUSD, SL 12 pips. Saya total minggu ini cuma 6 kali entry. AUTUSD 12 pips, Nasdaq 420 pips, XAUSD running 60 pips kena SL plus, XAUSD running 100 pips kena SL plus, Euro CHF 50 pips, CRC Benchmark minus 8 pips. Profitnya banyak, SL-nya dikit, SL-nya tipis. Nah, minggu ini saya trading cuma 2 kali di XAUSD, dan itu pun kena SL plus. Saya sell semua ya XAUSD. Nah, ini buat yang teman-teman yang mau gabung membership boleh hubungi admin ya. Saya hanya fokus kepada konfirmasi entry, no entry. Oke. Sini juga ada video edukasi dari 0 sampai entry, SMC ICT. Oke. Kita akan mulai analisa XAUSD untuk weekly. Weekly dia sangat strong bullish menurut saya, dan di harga terbaru juga dia bentuknya inside bar. Di sini kita lihat. Apa tuh inside bar? Price bergerak antara high dan low. Ini candle high weekly kemarin, ini low yang kemarin lusa ya. Dan candle yang kemarin ini weekly ada antara di sini, di antara high dan low. Nah, ini weekly. Nah, kalau kita ke daily,
Di sini kita lihat kalau di weekly kan dia kompresi ya. Ini daily ya. Ini bikin base, ini bikin base, ini bikin base. Dan saya yakin dia akan bikin base baru lagi, entah bikin di sini atau di sini secara logiknya ya. Intinya dia pasti akan memecah zona ini, entah dia ke bawah ataupun ke atas. Nah, cuman kita perlu mencari konfirmasinya nih. Dia masih strong bullish ya. Dia bikin 3 base di sini. Nah, di H4 sini kita lihat dia juga di sini bikin base ya. Saya yakin cepat lambat dia pasti akan pindah dari zona ini. Oke, H4. 1 jam. 1 jam. Sini kita lihat. 1 jam ini kalau kita di H4 di sini ada BPR ya. H4. Ada BPR. 1 jam. 1 jam secara market structure ini kan awalnya cok ya, cok bearish. Cok bearish. Lalu ini jadi cok bullish. Kenapa itu cok bullish? Karena di sini ini tadi ada bos di sini, bos breakout structure. Nah, secara kita menggunakan Fibonacci, dia respect zona OTE. Nah, akan sangat beresiko untuk kita sell di sini. Sangat beresiko. Di sini jadi BSL, buy side liquidity. Nah, di sini nih yang tricky nih. Price berada antara high valid dan low valid. Oke. Dan harusnya kalau misalkan ini memang benar coknya works, dia akan naik sampai minimal ke sini. Dan kalau break jadi bos. Nah, ketika dia naik, dia pasti akan bikin zona baru. Kalau di H4 sini kita lihat daily ini bikin zona base, sini zona base, sini zona base. Nah, pasti dia akan bikin baru di sini. Kalau dia naik ya. Ini logic market ya yang saya share ini. Nggak akan ada yang bahas. Oke. Nah, intinya gimana Bang? Intinya karena ini cok, saya mau mencari nih di zona ini untuk continuation buy. Untuk mencari buy. Saya fokus konfirmasi entry untuk memperkecil resiko. Minimal M5 lah. Untuk menuju minimal ke sini, 2674. Nah, planning saya akan cari buy di sini untuk naik ke atas. Nah, no konfirmasi, no entry. Nah, kalau misalkan dia ngebreak ini akan jadi bos, breakout structure. Kalau di break ya. Nah, kita akan cari sell di atas high ini. Di atas high ini. Karena ketika jadi bos dia akan pullback ke demand untuk retracement. Nah, jadi di titik hampa kita akan cari sell. Dua zona ini adalah pantauan saya untuk entry ini. Ini pantauan buy zone. Ini pantauan untuk sell zone di titik hampa setelah terjadi bos. Oke. No konfirmasi, no entry. Saya hanya fokus pada konfirmasi entry. Saya berusaha untuk disiplin dengan ilmu yang saya punya. Oke. Karena yang paling susah itu disiplin. Kadang kita nyesel gitu, udah entry, impulsif tanpa ilmu, terus loss. Giliran udah loss muncul tuh peluang. Aduh. Kayak gitu itu nyesek tuh. Oke. Kalau misalkan kita mengecek di zona sekarang, ini apakah ini cok? Sebentar kita lihat sini. Pullback. Wah, ini cok nih. Ini cok nih aslinya nih. Aduh, telat ini berarti ya. Aduh. Wah. Ini cok nih. Wah, nggak ngeh saya ya. Astagfirullahaladzim. Ini kemarin Jumat NFP ya di sini ya. Sebentar, Jumat kemarin di sini NFP ya. NFP di sini turun kencang banget. Newsnya positif. Kalau kemarin teman-teman semua FOMO karena news positif terus mau sell, pasti ketarik ke atas, saya yakin. Dan loss. Di sini kita lihat
secara internal structure ya. Ini cok. Ini udah cok nih. Udah cok. Sini pakai Fibonacci dari sini ke sini. Wah, cantik banget anjir kelewat ya peluang ya. OTE. Aduh, peluang kelewat guys. Ice. Kalau kita buy di sini 2653, SL pasti di sini nih. Di bawah sini. Nggak mungkin kita buy di sini, udah telat. SL 200 pip nggak mungkin. Target di sini. Wah, kebalik, RR-nya kebalik nih. Kalau kemarin kita dapat di sini aja nih. 075 aja SL di sini. SL lebar ya sekarang ya, gold ya. Zonanya besar ya, tapi targetnya pun lebar targetnya, nggak masalah sih. Ini cok M5 ya guys ya. Udah telat lah kalau kita mau buy. Nah, kita akan menunggu nih di zona ini nih untuk besok. Ada nggak pola breaker atau cok lagi gitu yang akan terbentuk? Sabar aja gitu nunggu. Kalau misalkan dia besok ada breaker di sini, breaker block gitu, kita akan masuk buy. Oke? Pada intinya kita disiplin, no confirmation, no entry. Ada nggak contoh breaker block bang? Ada. Kemarin kita entry di breaker block hari Jumat kita Jumat apa Kamis ya? Sebentar saya tunjukin ya. Nah ini kita kemarin entry di breaker block Euro CHF. Saya tunjukin nih breaker block contohnya gimana. Ini ilmu ya, sangat penting bagi saya pribadi. Saya pun nge-share di sini secara gratis. Oke, ini kita lihat ya. Nih, saya tunjukin nih. Ini change of character H4. Ini. Oke. Dia respect demand nih, nyampe demand. Nah, logikanya dia pasti mau naik dong ke atas. Kemarin dia masih di sini. Saya cari buy di sini. Kita ke lower time frame. 1 jam. Oke. Lihat ini. Ini breaker. Di sini ada OBB risk di break. Nah, ini breaker block. Polanya kayak gini nih. Swing low, swing high, swing low, swing high. Breaker ini kalau kita buy limitnya nggak di bawah sini ya, nggak di demand ya, tapi di RBS. Kayak gini polanya nih kalau saya tarik nih. Nah, nyampe RBS doang. Nah, ini breaker block, contoh breaker block. Oke. Nah, itu contohnya ya. Jadi di XUSD dia udah ada cok. Dia udah ada cok di sini. Cuman telat mau entry ya. Anjir. Ini H1 ya, H1. Dia respect demand paling bawah. Dan kalau kita ke M5 lihat struktur M5 ya ini cok. Ini jelas cok. Meskipun di sini dia breaknya cuma shadow doang, dia cok, valid cok. Dan dia dari respect OTE. Telat kalau kita mau buy sekarang mah, telat, aduh. Nah, ini cantik sekali. Menurut saya besok Senin dia akan naik. Dia masih akan naik minimal di sini. 2670. Tapi meskipun begitu ini jangan dianggap sinyal ya guys ya, jangan dianggap sinyal ya. Takutnya salah gitu ya. Takutnya ada yang jadikan ini sebagai entry gitu ya. Waduh. Nah, saya pun sini nggak entry nih, belum entry nih. Saya akan menunggu peluang untuk masuk di sini nih, di sekitar area sini. Breaker lah minimal lah. Breaker block lah minimal. Saya akan mencari peluang di sini. Oke? Itu aja guys ya. Ya buat kawan-kawan semua yang mau gabung membership, untuk mapping sinyal serta video edukasi boleh bikin admin ya guys ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.